Pembangunan IKN terus berlanjut. Saat ini pemerintah mengebut pembangunan KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara di kawasan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang sudah berlangsung 2 tahun telah mencapai 90% guys. Pada April tahun 2025 mendatang direncanakan mulai dilakukan pemindahan ribuan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara. Saat ini Istana Negara dan Istana Garuda sudah berdiri megah dengan latar belakang patung Garuda yang berdiri gagah. Saat ini pembangunan infrastruktur terus dikebut guys. Pantauan kawasan Ibu Kota Nusantara saat pagi cukup sejuk dan sering berembun dengan hamparan hijau hutan yang terbentang. Sedangkan saat siang cukup panas dan berdebu dengan lalu lalang kendaraan truk dan mobil proyek karena masih dalam proses pembangunan guys. Pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan IKN diantaranya kantor kementerian, seperti kantor kementerian koordinator. Kemudian tower rumah susun hunian untuk aparatur sipil negara dan para pekerja sektor pemerintahan di Ibu Kota Nusantara yang saat ini sudah ada 4 unit siap huni guys. Sejumlah fasilitas hiburan atau entertainment juga disiapkan otorita IKN dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Deputi Bidang Pendanaan dan Peluang Investasi IKN, Agung Wicaksono menjelaskan, entertainment yang diantaranya berupa mal dan olahraga. Jangan sampai aparatur sipil negara ini mati gaya di IKN. Dari segi investasi, nanti akan ada groundbreaking mall, namanya Mall Nusantara yang lokasinya berdekatan dengan Hotel Nusantara, ucap Agung. Selain itu juga berupa sports atau sarana olahraga, di mana salah satu investor akan membangun super blok serta sports center guys. Sementara itu, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara terus digencarkan. Pada awal 2025 bakal dilaksanakan groundbreaking ke-9 dengan nilai investasi senilai 5 triliun rupiah guys. Bahkan kalau hitung-hitungan saya lebih dari 5 triliun rupiah. Mungkin bisa sekitar 6,5 triliun rupiah, ucap Agung Wicaksono. Dia menjelaskan, 5 investor domestik dan internasional siap mengucurkan dana investasi dalam groundbreaking tahap ke-9 tersebut. Kelima investor ini dengan 5 sektor yang berbeda, yakni hunian, pendidikan, perhotelan, perkantoran dan sektor retail, ungkapnya. Agung Wicaksono menambahkan, dengan rencana groundbreaking tahap ke-9 pada awal tahun 2025 membuktikan bahwa Ibu Kota Nusantara tetap menjadi magnet investor, meski telah melewati beberapa tantangan guys. Dengan kehadiran investor dari berbagai sektor, IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Diketahui sejak pembangunan IKN dilaksanakan selama 2 tahun yakni mulai 2023 hingga 2024 tercatat telah mendatangkan investasi sebanyak 58,41 triliun rupiah guys. Investasi swasta yang baru masuk ini berasal dari 5 proyek baru yang meliputi sektor perkantoran, hotel, rumah makan, penghijauan, dan perumahan yang tengah diusahakan. Satu di antaranya adalah Sojitz Corporation yang berbasis di Jepang. Investor ini tengah diupayakan otorita IKN untuk hadir membangun perumahan. Sojitz Corporation adalah sebuah perusahaan yang menjalankan berbagai macam bisnis dan berinvestasi pada berbagai macam sektor dan mengadakan aktivitas finansial. Seperti otomotif, energi, sumber daya mineral, kimia, sumber daya makanan, sumber daya pertanian dan kehutanan, barang jadi, dan kawasan industri guys. Agung menjelaskan bahwa target investasi saat ini adalah menyiapkan ekosistem pendukung kehidupan aparatur sipil negara yang akan dipindahkan ke sana. Ekosistem yang dimaksud berupa kafe, restoran, penatu, klinik, apotek,
hingga pasar rawit minimarket. Sementara, sejumlah proyek investasi swasta yang telah selesai dibangun dan mulai beroperasi adalah Hotel Nusantara dengan 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat. Selain itu, terdapat pembangkit listrik tenaga surya IKN yang telah beroperasi di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerjasama PLN dan Sembekop Singapura. Kendati investasi swasta non-APBN masih seret, namun pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum masih terus berlanjut, guys. Hingga kini, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan berjalan sesuai rencana, dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025 guna mendukung perpindahan ASN secara bertahap. Selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang mana akan dibangun oleh Kementerian PU. Pembangunan ini dirancang untuk memastikan Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan, dengan ketiga fungsi utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang hadir dan berjalan. Infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung-gedung DPR, MPR, DPD, sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan IKN ibu kota yang sepenuhnya fungsional. Dari total 109 paket pembangunan dengan dana 89 triliun rupiah APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7%. Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT atau Multi Utility Tunnel di kawasan 1B dan 1C KIPP Ibu Kota Nusantara.